Siang itu, matahari seolah menumpahkan seluruh amarahnya ke Jalan Sisingamangaraja, salah satu urat nadi kota Medan yang tak pernah tidur. Aspal jalanan berkilauan menipu, memantulkan panas yang membuat udara terasa berat dan lengket. Debu beterbangan, bercampur dengan asap hitam dari knalpot angkot dan bus-bus tua yang saling berebut penumpang, menciptakan simfoni kekacauan yang khas. Siapapun yang terjebak di dalamnya hanya punya satu keinginan, segera tiba di tujuan dan merasakan sejuknya penyejuk ruangan. Di tepi jalan yang riuh itu, dekat persimpangan lampu merah amplas, seorang gadis berseragam putih abu-abu menghentikan laju motornya. Seragamnya yang rapi pagi tadi kini sedikit lecek, basah oleh keringat setelah menempuh perjalanan panjang dari sekolah. Namanya Siti Aisyah Siregar, seorang siswi kelas 2 di SMA Negeri 1 Medan, salah satu sekolah unggulan di kota itu. Motor matic birunya, warisan dari sang kakak, meski terlihat tua namun selalu ia rawat dengan baik. Tiba-tiba, mesinnya mengeluarkan suara batuk yang parau, lalu mati begitu saja di tengah keramaian. Dengan sisa tenaga, Aisyah mendorong motornya pelan ke bahu jalan. Ia mencoba menyalakannya kembali, namun mesinnya membisu, tak bergeming. Ia menunduk, memutar kunci kontak, lalu menekan tombol starter berulang kali dengan cemas. Aduh, kenapa harus mogok sekarang, sih? Gumamnya kesal, menyeka butiran keringat yang membasahi pelipisnya dengan punggung tangan. Beberapa pengendara melintas, ada yang meliriknya sekilas dengan tatapan kasihan, ada pula yang membunyikan klakson dengan tidak sabar karena posisi motornya sedikit memakan badan jalan. Merasa tak enak, Aisyah mendorong motornya lebih jauh ke atas trotoar, berusaha menenangkan detak jantungnya yang mulai tak beraturan. 5 menit berlalu dalam keputusasaan. Tiba-tiba, suara sirene kecil yang melengking terdengar dari arah belakang, semakin dekat dan semakin keras. Sebuah motor patroli polisi berhenti mendadak tepat di depannya. Dari atas motor itu, seorang pria tegap berseragam coklat turun dengan langkah mantap. Kulitnya legam terbakar matahari, rahangnya kokoh, dan sorot matanya tajam seolah sedang menghakimi. Di papan nama di dadanya, tertera tulisan, Bribka Tumpal Hutapea. Motor mogok, dek. Suaranya berat dan terdengar ketus, tanpa sedikit pun keramahan. Iya, Pak. Tiba-tiba mati, jawab Aisyah dengan sopan, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Saya sedang coba untuk menyalakannya lagi. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, polisi itu sudah memotong dengan nada tak sabar. Surat-surat mana? STNK? Tanyanya cepat, matanya menyapu Aisyah dari atas ke bawah. Aisyah sedikit terkejut dengan nada bicaranya. Oh, iya, Pak. Sebentar, katanya sambil membuka resleting tas sekolahnya dan mulai merogoh-rogoh mencari dompet. Namun, Bribka Tumpal tampak tidak punya waktu untuk menunggu. Cepat. Jangan buang-buang waktu. Kau tidak lihat ini jalanan sibuk? Kau mengganggu lalu lintas, bentaknya dengan suara keras. Wajah Aisyah langsung memucat. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Motor saya benar-benar mogok. Bribka Tumpal menghela napas panjang dengan kasar, lalu tanpa peringatan, tangannya menyambar kunci motor Aisyah langsung dari kontaknya. Saya tahan dulu motormu. Biar kau jera, jangan parkir sembarangan. Pak, jangan, Pak. Saya tidak parkir, ini mogok, seru Aisyah panik. Ia refleks mencoba mengambil kembali kuncinya, namun polisi itu menepis tangannya dengan kasar. Gerakan itu membuat beberapa orang di sekitar mulai menoleh.
Seorang ibu penjual es kelapa muda di sudut jalan berhenti membelah kelapa, matanya menatap tajam ke arah mereka. Beberapa pengemudi becak motor yang sedang mangkal juga melambatkan laju kendaraan mereka, menonton dari kejauhan. Tapi tak seorang pun berani mendekat. Bribka Tumpal berjalan mengelilingi motor Aisyah, lalu menunduk untuk memperhatikan plat nomornya. STNK-nya mana? Tanyanya lagi, kali ini lebih tajam. Ini, Pak, kata Aisyah sambil menyerahkan selembar kertas yang baru saja ia temukan di dalam tasnya. Polisi itu hanya meliriknya sekilas. Pajak mati 2 bulan. Kau tahu ini bisa ditilang? Aisyah menundukkan kepalanya. Saya baru mau bantu ayah bayar, Pak. Rencananya minggu depan. Alasan. Semua orang kalau salah pasti banyak sekali alasannya. Bentaknya lagi, nada suaranya semakin meninggi. Aisyah mundur selangkah, rasa takut mulai menjalari tubuhnya. Polisi itu kemudian melempar STNK itu ke tanah dan dengan gerakan tak terduga, menendang ban depan motor Aisyah. Motor tua begini, pajak mati, bikin macet pula. Dasar anak zaman sekarang, cuma bisa gaya saja, katanya dengan suara keras sambil menunjuk-nunjuk wajah Aisyah. Suasana di sekitar mulai ramai. Beberapa pemuda yang sedang nongkrong di warung seberang jalan menyalakan ponsel mereka, mulai merekam kejadian itu diam-diam. Aisyah sudah hampir menangis, tapi ia menahannya. Ia tahu, melawan hanya akan membuat masalah semakin runyam. Pak, saya mohon jangan kasar. Saya cuma mau pulang. Motor ini benar-benar mogok, bukan saya parkir sembarangan, katanya dengan suara bergetar. Bribka Tumpal justru mendengus sinis. Pulang? Enak saja. Kau harus ikut ke pos polisi biar tahu aturan. Ia menarik lengan Aisyah dengan kasar. Gadis itu meronta, berusaha melepaskan diri. Pak, tolong. Saya bisa dorong motornya sendiri nanti. Jangan pegang saya, Pak. Tarikan kuat itu membuat tas Aisyah terlepas dari bahunya dan jatuh ke jalan. Isinya berhamburan, beberapa buku pelajaran, kotak pensil, dan sebuah kartu pelajar dengan nama lengkap Siti Aisyah Siregar. Polisi itu sempat melirik kartu pelajar itu sekilas, lalu berkata dengan nada mengejek, SMA Negeri 1. Hebat sekolahnya, tapi kelakuannya begini. Aisyah menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Tapi apa yang terjadi berikutnya membuat semua orang yang menonton tercengang. Dengan amarah yang memuncak, Bribka Tumpal menendang badan motor Aisyah sekuat tenaga hingga roboh ke aspal. Terdengar suara benturan yang keras. Tangki bensinnya retak, dan cairan bening berbau tajam mulai menetes ke aspal yang panas. Motormu ini menyusahkan orang. Sekalian saja kubakar biar kau kapok, teriaknya sambil merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah korek api gas. Beberapa orang di sekitar langsung berseru panik. Pak, jangan gila, Pak. Itu bahaya. Namun, sebelum ada yang sempat mencegah, api kecil dari korek itu menyala di dekat tumpahan bensin. Dalam sekejap, api itu menyambar dan melahap bagian bawah motor. Aisyah menjerit histeris. Orang-orang di sekitarnya panik. Ada yang berlari mengambil air dari warung terdekat, ada yang berteriak-teriak memanggil bantuan. Dalam hitungan detik, api membesar dan motor itu terbakar hebat. Asap hitam tebal mengepul ke langit medan yang panas. Aisyah terduduk lemas di trotoar, menangis sejadi-jadinya. Bribka Tumpal menatap kobaran api itu dengan wajah puas, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Biar tahu rasa.
Lain kali jangan sembarangan, katanya keras. Seorang pemuda yang merekam dari jarak aman berbisik kepada temannya, "Waduh, gila ini polisinya. Kalau videonya viral, habis dia." Ketika api mulai sedikit mereda dan beberapa warga berusaha menenangkan Aisyah yang terguncang, tiba-tiba sebuah mobil sedan hitam dengan plat dinas berhenti di seberang jalan. Dari dalam mobil itu, keluar seorang pria berpakaian sipil. Namun dari postur tubuhnya yang tegap, cara berdirinya yang sigap, dan auranya yang berwibawa, terlihat jelas ia seorang militer. Pria itu langsung berjalan cepat menyeberang jalan, wajahnya tegang dan keras. "Aisyah," panggilnya dengan suara dalam. Aisyah menoleh, matanya yang sembab menatap sosok itu. "Ayah," suaranya terdengar lemah, nyaris tak terdengar. Bribka Tumpal menatap pria itu sekilas dengan angkuh. "Bapak siapa? Ini urusan saya sebagai aparat. Jangan ikut campur." Pria itu tak menjawab. Ia mengeluarkan sebuah kartu identitas dari saku kemejanya dan menatap langsung ke mata Bribka Tumpal. "Nama saya Kolonel Burhanuddin Nasution dari Kodam I, Bukit Barisan. Dan anak yang baru saja kau perlakukan seperti binatang itu adalah putri saya." Suasana di pinggir jalan Sisingamangaraja mendadak sunyi senyap. Bribka Tumpal terpaku di tempatnya, matanya membelalak. Orang-orang yang menonton langsung berbisik-bisik. Kolonel Burhanuddin menunduk, melihat motor putrinya yang sudah menjadi bangkai hangus, lalu kembali menatap polisi itu dengan wajah yang mengeras seperti batu. "Kau sadar apa yang baru saja kau lakukan, Bribka?" Polisi itu mulai tergagap. "Sah saya. Saya hanya menegakkan aturan, Pak." Dia melanggar. Menegakkan aturan dengan menendang motor? Menyalakan api? Dan menyeret anak perempuan di depan umum? Suara Kolonel Burhanuddin naik 1 oktav, tajam dan tegas menusuk. Bribka Tumpal berusaha membela diri, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Saya tidak tahu kalau dia. Tidak tahu dia anak siapa." "Begitu maksudmu? Jadi kalau dia bukan anak pejabat, dia boleh diperlakukan seperti ini?" balas Kolonel Burhanuddin, suaranya menggelegar. Kerumunan orang langsung bersuara setuju. Beberapa orang yang tadinya takut kini mulai berani angkat bicara. "Betul, Pak. Kasar sekali dia tadi." Kolonel Burhanuddin menatap mereka sekilas, lalu kembali memfokuskan pandangannya pada polisi yang kini wajahnya pucat pasi. "Saya tidak akan bicara banyak di sini. Tapi saya pastikan, kejadian ini tidak akan berhenti di jalan ini." Aisyah masih menangis di pelukan ayahnya. Sang ayah menepuk-nepuk pundaknya dengan lembut. "Sudah, Nak. Kamu aman sekarang." Sementara itu, Bribka Tumpal hanya bisa berdiri kaku seperti patung. Wajahnya yang tadi garang kini dipenuhi keringat dingin. Ia tahu, dalam dunia aparat, menyinggung seorang perwira aktif adalah sebuah kesalahan fatal. Namun ia belum tahu, apa yang akan terjadi malam itu di kantornya akan jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Sore menjelang malam di kota Medan terasa begitu tegang. Udara yang biasanya riuh dengan canda di sekitar markas Polsek Medan Kota, kini berubah berat dan penuh bisikan. Kabar menyebar lebih cepat dari api yang membakar motor Aisyah. Seorang oknum polisi membakar motor siswi SMA di jalanan umum, dan siswi itu ternyata putri seorang kolonel TNI aktif. Nama Bribka Tumpal Hutapea menjadi buah bibir di setiap sudut kantor. Bahkan sebelum ia sempat masuk ke ruangannya, beberapa rekan kerjanya sudah menghindar, pura-pura sibuk dengan tumpukan berkas.
Ia bisa merasakan tatapan aneh dan tajam dari setiap pasang mata yang dilewatinya. Setelah mengganti seragamnya yang berdebu dan mencoba menenangkan diri sejenak, pintu ruangannya tiba-tiba terbuka dengan keras. Tumpal. Suara keras itu menggema. Kepala Polsek, Kompol Bahri, masuk dengan wajah merah pada menahan amarah. "Siap, Komandan." Tumpal spontan berdiri tegak. Kompol Bahri melempar selembar kertas ke mejanya. "Kau sadar tidak apa yang sudah kau perbuat sore ini?" Tumpal menunduk. "Saya hanya menjalankan tugas, Komandan." Anak itu melanggar aturan, pajaknya mati dan motornya membuat macet. "Menjalankan tugas," bentak Kompol Bahri. "Kalau semua anggota menjalankan tugas dengan cara membakar motor warga, ini kantor polisi atau markas preman?" Tumpal diam, tak berani membantah. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. "Dan kau tahu siapa ayahnya?" lanjut sang Kapolsek dengan suara rendah namun penuh ancaman. "Kolonel Burhanuddin Nasution. Kau sadar tidak apa akibatnya kalau berita ini sampai ke telinga Pangdam Bukit Barisan?" Tumpal menelan ludah dengan susah payah. "Saya tidak tahu, Komandan. Saya pikir dia hanya siswi biasa." Kompol Bahri mendengus. "Itulah masalahmu, Tumpal. Kau selalu berpikir orang kecil bisa diperlakukan sesukamu." Ia menatap jam tangannya lalu berkata tajam, "Nanti malam, kita akan kedatangan tamu dari Kodam. Mereka mau klarifikasi langsung. Dan kalau aku boleh jujur, kau sebaiknya mulai berdoa keras-keras." Tumpal ingin menjawab, tapi tak ada satu kata pun yang sanggup keluar dari mulutnya. Sementara itu, di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Polonia, suasana juga tak kalah berat. Aisyah duduk di ruang tamu bersama ibunya, Ibu Dahlia, sambil memegang secangkir teh hangat yang sudah mulai dingin. Matanya masih bengkak karena menangis terlalu lama. Motor yang selama 2 tahun menemaninya ke sekolah kini hanya tinggal abu. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan hatinya. Perlakuan kasar dan penghinaan yang ia alami di depan banyak orang, dari seseorang yang seharusnya melindunginya, itulah yang membuat dadanya terasa sesak. Ayahnya, Kolonel Burhanuddin, berdiri di depan jendela, memandangi langit malam Medan yang kelabu. Tangannya terkepal di belakang punggung. Sejak tiba di rumah, ia belum banyak bicara. Hanya sekali tadi ia berkata pelan pada Aisyah, "Ayah akan urus ini." Ibu Dahlia menatap suaminya dengan cemas. "Mas, jangan sampai terbawa emosi, ya. Ingat posisimu. Masalah ini bisa menjadi besar kalau kita salah langkah." Burhanuddin menoleh, suaranya tetap tenang namun terdengar tajam. "Dahlia, aku sudah menahan diri cukup lama. Kalau seorang aparat bisa seenaknya mempermalukan putriku di tengah jalan, mau jadi apa negeri ini?" Aisyah memegang tangan ibunya. "Ayah, jangan marah, ya. Aku tidak mau masalah ini jadi membuat ribut antara TNI dan Polri." Burhanuddin berbalik dan mendekati putrinya. Ia berlutut di hadapan Aisyah, menatapnya dengan lembut. "Nak, kamu tidak salah. Dan orang yang memperlakukanmu seperti itu harus bertanggung jawab. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan." Ia menghela napas panjang. "Besok pagi, ayah akan datang ke Polsek Medan Kota. Kita lihat bagaimana penjelasan mereka." Aisyah hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu ayahnya bukanlah tipe orang yang mudah tersulut emosi. Tapi jika sudah menyangkut kehormatan keluarga, terutama putrinya, Burhanuddin tidak akan pernah tinggal diam. Malam itu,
Sekitar pukul 9, sebuah mobil hitam berhenti di halaman Polsek Medan Kota. Lampu-lampu di kantor itu sudah mulai redup, tapi suasananya masih tegang. Di dalam, Kompol Bahri, beberapa perwira polisi, dan Bribka Tumpal sudah menunggu dengan cemas. Dari mobil itu, turun 3 orang. Kolonel Burhanuddin, 2 ajudannya, dan seorang perwira muda yang tampaknya dari bagian hukum Kodam. Langkah mereka tenang, tapi sorot mata mereka semua tajam. Begitu masuk ke ruang pertemuan, suasana mendadak sunyi. Kompol Bahri berdiri, berusaha menjaga nada suaranya tetap hormat. "Selamat malam, Kolonel. Silakan duduk. Kami sangat menyesalkan kejadian sore tadi." Burhanuddin duduk perlahan, lalu berkata dengan suara dingin, "Saya tidak datang untuk mendengar penyesalan, Kompol. Saya datang untuk menuntut penjelasan." Ia menatap langsung ke arah Bribka Tumpal yang duduk menunduk di ujung meja. "Kau yang membakar motor anak saya?" Tumpal mengangkat wajahnya perlahan. Iya, Pak. Tapi saya tidak bermaksud." "Tidak bermaksud?" potong Burhanuddin dengan cepat. "Kalau tidak bermaksud, bagaimana bisa motor itu terbakar sampai habis? Bagaimana bisa putri saya sampai trauma?" Kompol Bahri mencoba menengahi. "Kolonel, kami sudah menyiapkan laporan internal. Kami juga sudah memproses Bribka Tumpal secara etik. Besok pagi dia akan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut." Tapi Burhanuddin tidak bergeming. "Ini bukan sekadar pelanggaran etik, Kompol. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Aparat seperti ini telah mencoreng kehormatan seluruh institusi." Ruangan kembali hening. Semua orang menunduk. Lalu, perwira muda TNI yang ikut datang angkat bicara. Suaranya datar namun tegas. "Kami tidak ingin memperkeruh hubungan antar instansi. Tapi laporan resmi ke Propam dan Puspom sudah kami siapkan. Kami ingin melihat bagaimana Polri menyelesaikan masalah ini secara transparan." Kompol Bahri menelan ludah. "Baik, kami akan koordinasikan dengan Kapolrestabes malam ini juga." Burhanuddin berdiri, bersiap untuk pergi. Tapi sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak di depan Bribka Tumpal. "Aku tidak akan menyentuhmu, Bribka. Aku percaya masih ada hukum di negeri ini. Tapi ingat satu hal, seragamu itu bukan tameng untuk menyakiti orang lemah." Setelah mereka pergi, Tumpal duduk terkulai lemas di kursinya. Tangan kirinya gemetar hebat. Semua amarah dan keangkuhan yang tadi siang ia tunjukkan, kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Ia baru sadar, semua ini bermula dari hal kecil, emosi sesaat di tengah panasnya jalanan Medan. Keesokan harinya, video kejadian itu sudah beredar luas di berbagai platform media sosial. Di Twitter, tagar oknum polisi bakar motor menjadi trending topik nomor 1. Ratusan ribu komentar membanjiri unggahan video tersebut. "Gila, ini sudah tindakan kriminal," tulis seorang netizen. "Kalau bukan anak pejabat, mungkin masalahnya tidak akan diurus, timpal yang lain. Kasihan sekali adiknya. Pasti trauma seumur hidup." Pihak kepolisian langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Oknum anggota Polsek Medan Kota sedang diperiksa oleh Propam. Polda Sumut menegaskan tidak akan menolerir tindakan kekerasan terhadap warga. Namun di sisi lain, Kolonel Burhanuddin tetap memilih diam. Ia tidak mau menjadikan masalah ini sebagai ajang pamer kekuasaan. Ia hanya ingin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Aisyah sendiri kondisinya mulai membaik. Di sekolah,
Teman-temannya menyambutnya dengan pelukan hangat. Banyak guru yang memberinya dukungan moral. Tapi di balik senyum kecilnya, ada luka yang belum sembuh. Malamnya, ia duduk di teras rumah sambil menatap langit. Ibunya datang membawa segelas susu hangat. "Kamu masih kepikiran, ya, Nak?" tanya Ibu Dahlia lembut. Aisyah mengangguk pelan. "Aku cuma berpikir, Bu, kalau waktu itu bukan aku korbannya. Kalau yang diperlakukan seperti itu adalah anak orang biasa, apa masih ada yang peduli?" Ibu Dahlia terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi menohok. Ia tahu anaknya tidak sedang bersikap sombong. Aisyah hanya merasa tidak nyaman karena menyadari bahwa keadilan seringkali baru datang jika seseorang punya nama besar di belakangnya. "Yang penting sekarang kamu aman," kata ibunya akhirnya. "Dan biarkan ayahmu mengurus ini dengan caranya." Aisyah tersenyum kecil, tapi hatinya masih bergetar setiap kali teringat suara keras polisi itu dan nyala api yang melahap motor kesayangannya. Sementara itu, di ruang tahanan sementara Polsek Medan Kota, Bribka Tumpal duduk diam di atas kursi besi. Ia sudah menyerahkan senjata dan seragamnya untuk sementara waktu. Di hadapannya, seorang petugas propam sedang menulis laporan. "Tumpal, kenapa bisa sampai sejauh itu? Kau tahu aturan disiplin, kan?" tanya penyidik itu. Tumpal menatap kosong ke dinding. "Saya tidak tahu, Pak. Saat itu suasana panas, macet, orang banyak. Saya hanya kehilangan kesabaran." "Dan kehilangan kesabaran membuatmu hampir kehilangan segalanya," balas penyidik itu pelan. Tumpal menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa mudahnya seseorang menghancurkan karir, kehormatan, bahkan hidup orang lain hanya karena ego dan emosi sesaat. Malam itu, ia duduk sendirian di dalam sel yang dingin, memikirkan kembali kata-kata Kolonel Burhanuddin. "Seragammu bukan tameng untuk menyakiti orang lemah." Kata-kata itu terus berputar di kepalanya seperti gema yang tak mau hilang. Pagi berikutnya, udara di Medan terasa lebih sejuk dari biasanya. Namun di kantor Polsek Medan Kota, suasananya tetap panas. Puluhan wartawan sudah berkumpul di depan pagar, menunggu konfirmasi resmi. Kamera dan mikrofon berjejer, siap menangkap pernyataan dari siapapun yang mau bicara. Di dalam ruangan, Kompol Bahri tampak sangat lelah. Ia baru saja menerima panggilan telepon dari Kapolrestabes dan dari Polda. Semua menanyakan hal yang sama, kenapa bisa terjadi tindakan seburuk itu di lapangan? Dan kenapa bisa sampai viral sebelum sempat dikendalikan? Bribka Tumpal masih duduk di ruang pemeriksaan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak semalam ia belum bisa tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, yang muncul hanyalah wajah Aisyah yang ketakutan di tengah kepulan asap dan kobaran api. "Bribka Tumpal," suara penyidik propam memecah keheningan. "Kami sudah mendapatkan keterangan dari saksi-saksi di lokasi. Semua mengatakan kamu menendang motor, menyiram bensin, dan menyalakan api." Tumpal menelan ludah. "Saya tidak menyiram, Pak. Bensinnya bocor sendiri karena saya tendang. Tapi benar, saya yang menyalakan korek api." "Untuk apa?" Tumpal mengusap wajahnya dengan kasar. Saya cuma mau menakut-nakuti." Tapi apinya langsung menyambar. Penyidik itu mencatat keterangannya, lalu menatapnya dengan datar. "Tahu akibatnya? Kamu bisa kena pasal penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, bahkan perusakan barang milik orang lain." Tumpal tidak menjawab.
Ia tahu, apapun alasannya, ia sudah melangkah terlalu jauh. Di sisi lain kota, Kolonel Burhanuddin sedang berada di markas Kodam I, Bukit Barisan. Ia dipanggil langsung oleh Pangdam untuk menjelaskan duduk perkara. Burhanuddin masuk dengan sikap tegas namun hormat. "Kolonel, saya sudah lihat videonya," kata Pangdam dengan nada berat. "Kita harus berhati-hati. Ini bisa menjadi isu sensitif jika masyarakat melihatnya sebagai konflik antara TNI dan Polri." Burhanuddin mengangguk. "Saya paham, Panglima. Saya tidak ingin ini menjadi benturan antar institusi. Tapi saya mohon, hukum tetap harus dijalankan. Putri saya itu hanya seorang siswi SMA. Kalau tidak ada bukti video, mungkin dia yang sudah dianggap bersalah." Pangdam menatapnya dengan serius. "Saya hargai sikapmu yang tetap menahan diri. Itu menunjukkan kedewasaan." Ia menepuk pundak bawahannya itu dengan pelan. "Kita tunjukkan kepada publik bahwa TNI dan Polri bisa menegakkan keadilan tanpa harus saling menjatuhkan." "Siap, Panglima," jawab Burhanuddin mantap. Sore harinya, Aisyah duduk di ruang tamu bersama sahabatnya, Laras, yang datang menjenguk. "Syah, kau tahu tidak? Videomu sudah ditonton jutaan kali di TikTok. Semua orang membicarakanmu," kata Laras, sedikit canggung. Aisyah tersenyum pahit. "Aku tidak minta viral, Ras. Aku cuma ingin kejadian itu tidak terulang lagi ke orang lain." Laras menatapnya. "Kamu kuat sekali, Syah. Kalau aku yang digituin, mungkin sudah trauma berat." Aisyah terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Trauma itu tetap ada, Ras. Setiap kali aku dengar suara motor polisi lewat di jalan, badanku langsung kaku." Mereka terdiam. Hening yang panjang hanya diisi oleh suara burung dari halaman belakang. Tiba-tiba, ponsel Aisyah berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab. "Halo, selamat sore. Ini dari bagian Propam Polda Sumut. Kami ingin mengundang saudari Aisyah dan orang tua untuk hadir besok pagi memberikan keterangan resmi." Aisyah menatap ibunya yang sedang menyiapkan teh di dapur. "Baik, Pak. Saya akan hadir." Begitu telepon ditutup, wajah Aisyah terlihat tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang baru, sebuah keberanian. Keesokan paginya, ruang Propam di Polda Sumatera Utara dipenuhi oleh wartawan. Namun, petugas menjaga dengan ketat. Tidak semua diizinkan masuk. Aisyah dan kedua orang tuanya tiba dengan pakaian sederhana, tidak mencolok. Di ruang pemeriksaan, ia duduk berhadapan dengan penyidik. Suaranya tenang, meski sedikit gemetar. "Saya tidak mau perkara ini dibesar-besarkan, Pak. Saya hanya ingin keadilan. Polisi yang membakar motor saya harus bertanggung jawab. Bukan hanya karena saya anak perwira, tapi karena perbuatannya memang salah." Penyidik itu menatapnya dengan kagum. "Baik, terima kasih atas keterangannya. Kami akan menindaklanjuti sesuai prosedur." Setelah keluar dari ruangan, beberapa wartawan mencoba mendekat. Tapi Kolonel Burhanuddin hanya berkata singkat, "Kami percaya hukum akan berjalan. Tidak perlu ada spekulasi." Sementara itu, di ruang sel Polsek, Bribka Tumpal menerima kunjungan yang tak ia duga. Seorang perwira muda datang membawa pesan dari Kolonel Burhanuddin. "Tumpal," katanya pelan. "Bapak Kolonel tidak mau bertemu langsung, tapi beliau menitip pesan ini." Tumpal menatapnya dengan mata sayu.
Apa pesannya, Pak? Perwira itu mengeluarkan sebuah amplop kecil berisi secari kertas. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat yang ditulis tangan. Aku sudah memaafkanmu, tapi hukum tetap harus berjalan. Belajarlah menjadi manusia sebelum menjadi aparat. Tumpal menatap tulisan itu lama sekali. Ada rasa lega sekaligus perih di dadanya. Ia melipat kembali kertas itu dengan tangan gemetar. Mungkin ini hukuman yang memang pantas untuk saya, gumamnya lirih. Beberapa minggu kemudian, hasil sidang etik keluar. Bribka Tumpal Hutapea resmi diberhentikan dari dinas kepolisian. Ia juga ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan penganiayaan ringan dan perusakan barang. Hukuman penjara menantinya, tapi ia menerimanya tanpa perlawanan. Di luar, publik memuji sikap Kolonel Burhanuddin yang tidak menggunakan pangkatnya untuk membalas dendam. Banyak media menuliskannya sebagai contoh penegakan hukum yang sehat. Sementara Aisyah mulai menjalani hari-harinya kembali seperti biasa. Ia sudah punya motor baru, bukan hadiah dari ayahnya, tapi hasil sumbangan dari para alumni sekolahnya yang tergerak setelah mengetahui kisahnya. Namun, motor lama yang terbakar itu tetap ia kenang. Biar jadi pengingat, katanya pada Laras suatu sore, kalau amarah orang dewasa itu bisa lebih berbahaya daripada api. Laras hanya mengangguk setuju. Suatu sore, Aisyah menerima pesan dari nomor tak dikenal. Terima kasih. Saya sudah belajar banyak dari kesalahan saya. Semoga kamu bisa memaafkan. Tidak ada nama pengirim, tapi Aisyah tahu itu dari siapa. Ia hanya membalas singkat, saya sudah memaafkan. Semoga Bapak juga belajar menjaga orang lain, bukan menakuti mereka. Pesan itu dibaca, tapi tak dibalas. Namun di ujung lain kota, seorang pria berseragam lusuh menatap layar ponselnya dengan air mata yang jatuh pelan. Beberapa bulan telah berlalu. Hidup Aisyah pelan-pelan kembali normal. Ia sudah bisa berkendara lagi tanpa rasa takut berlebihan. Meski sesekali masih gugup ketika melihat lampu rotator polisi di kejauhan, ia belajar berdamai dengan masa lalu. Setiap pagi ia melewati jalan tempat motornya dulu terbakar. Di sana kini hanya ada bekas gosong yang samar di aspal. Setiap kali melintas, ia menunduk sejenak. Bukan lagi karena takut, tapi sebagai tanda pengingat bahwa keadilan, sekecil apapun, butuh keberanian untuk diperjuangkan. Suatu hari di sekolah, guru bahasa Indonesia mereka memberi tugas menulis esai bertema makna keadilan di sekitar kita. Saat teman-temannya bingung mencari ide, Aisyah langsung tahu apa yang ingin ia tulis. Ia menulis dengan hati-hati, keadilan bukan berarti semua orang harus diperlakukan sama, tapi semua orang harus diperlakukan dengan hormat tanpa melihat siapa dia. Karena di balik seragam, pangkat, atau jabatan, kita semua adalah manusia, dan manusia tidak boleh kehilangan rasanya. Guru membacanya dan terdiam lama, sebelum menulis satu komentar kecil di bawah esai itu. Teruslah menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Di tempat lain, Andi Suryana, nama asli Tumpal, mulai membangun kehidupannya dari nol. Setelah menjalani hukuman singkat, ia memilih membuka bengkel kecil di pinggiran kota. Hari-harinya kini diisi dengan suara mesin, bau oli, dan peluh kerja keras. Ia tidak lagi memakai seragam coklat, tapi ia selalu berusaha bersikap ramah dan jujur pada setiap pelanggan. Ia ingin menebus masa lalunya dengan hal-hal kecil, memperbaiki sesuatu, bukannya merusak lagi. Suatu sore, seorang gadis muda mampir ke bengkelnya. Helm putih, motor baru, tapi wajahnya sangat familiar. Aisyah.
Andi tertegun. Tangannya yang kotor karena oli berhenti di udara. Ia berdiri perlahan, menatap gadis itu dengan campuran rasa malu, haru, dan penyesalan. "Selamat sore, Pak," sapa Aisyah pelan. "Motor saya rantainya kendor. Bisa dibetulkan?" Andi hanya mengangguk kaku. Ia bekerja dalam diam. Selesai memperbaiki, ia menyalakan mesin untuk memastikan semuanya beres. "Sudah, Mbak. Sekarang aman." Aisyah mengeluarkan uang, tapi Andi menggeleng. "Tidak usah. Anggap saja sudah lunas dari saya." Gadis itu menatapnya sejenak. "Saya tahu Bapak siapa," katanya pelan. Andi tertunduk. "Saya minta maaf, Nak. Saya tahu kata-kata tidak akan cukup." Aisyah menatapnya dengan tenang. "Saya sudah memaafkan, Pak." Ada jeda panjang. Lalu Aisyah menambahkan, "Tapi kalau Bapak benar-benar mau menebusnya, teruslah bantu orang lain. Karena sekarang, dunia lebih butuh orang yang memperbaiki daripada yang menghancurkan." Andi mengangguk pelan, menahan air mata. "Terima kasih, Nak. Kau lebih dewasa dari banyak orang berseragam yang pernah kukenal." Beberapa tahun kemudian, Aisyah sudah menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ia aktif di organisasi kampus yang fokus pada advokasi hak-hak warga sipil. Ia dikenal bukan sebagai anak kolonel, tapi sebagai Aisyah si pembela kecil. Suatu hari, ia diminta menjadi relawan dalam program sosialisasi hukum di daerah pinggiran Medan. Ketika sesi tanya jawab, seorang bapak paruh baya mengangkat tangan. Bajunya sederhana, wajahnya terlihat keras oleh terpaan hidup. "Mbak, menurut Mbak, kalau orang yang bersalah itu dulu pernah sangat menyesal dan sekarang mau berubah, apa dia masih pantas dimaafkan?" Aisyah menatap bapak itu. Ia mengenali sorot mata itu. Itu Andi Suryana. Ia tersenyum kecil. Kalau dia sudah benar-benar menyesal dan berusaha memperbaiki kesalahannya, dia bukan cuma pantas dimaafkan, Pak. Tapi juga pantas diberi kesempatan kedua. Andi menunduk pelan. Dalam senyum yang nyaris tak terlihat, ada kelegaan yang luar biasa. Suatu malam, di beranda rumahnya, Kolonel Burhanuddin duduk menatap langit. Di sampingnya, Aisyah yang kini sudah dewasa membawa 2 cangkir kopi. "Masih sering ingat kejadian dulu?" tanya sang ayah. "Kadang, yah. Tapi bukan karena sakit hati. Aku malah bersyukur. Dari situ, aku jadi tahu arti keadilan yang sesungguhnya." Pramudia tersenyum. "Keadilan?" Aisyah menatap bintang-bintang. "Iya. Bahwa keadilan itu bukan cuma tentang menghukum yang salah, tapi juga memberi ruang bagi mereka yang mau memperbaiki diri." Ayahnya terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau semua anak muda berpikir seperti kamu, mungkin negeri ini tidak perlu lagi takut pada seragam siapapun." Mereka berdua tertawa kecil. Malam itu begitu tenang. Di kejauhan, suara sirene polisi terdengar samar. Aisyah menatap ke arah suara itu, tersenyum, dan berbisik pada dirinya sendiri. Semoga kali ini, sirene itu bukan tanda ketakutan, tapi tanda perlindungan. Dan malam pun menutup kisah panjang itu dengan damai. Sebuah kisah tentang kesalahan, keberanian, pengampunan, dan harapan.